semua orang ninggalin kakak? Randy lagi nggak baik-baik aja. Bobrok nih laki-laki nih. Randy tahu apa yang aku perbuat. Udahlah, bandel aja sekalian, jahat aja sekalian. Satu dunia tuh kayak mau... Kamu bakal sendirian, Tapi pas aku lihat, doain aku mati ya. jadi kakak seberapa cinta sama Kak Lady ya? Kak Randy Kiarnet! Akhirnya nih Kak Randy, makasih banyak Kak udah mau datang. Terima kasih dikasih kesempatan. Mantap hambanya nih, luar biasa. Puji Tuhan. Kak Randy, public figure, artis, dan sekarang menjadi pendeta, menjadi penjala ikan juga, dengar-dengar nih jadi pemancing nih, gimana nih Kak? Hobi mancing hobi baru mau mancing ya, mulai, iya. hobi mancing. Jadi boleh nggak Kak kasih brief, kira-kira kakak nih dari dunia entertain, awal mulanya tuh dari mana? Kakak lahirnya kayak gimana sih Kak? Aku itu lahir dari keluarga yang sederhana. Mama aku tuh single parents. Jadi aku dibesarkan sama mama, tapi puji Tuhan ada oma, ada adiknya mama juga om yang support. Kita tinggal satu rumah sama ada adik sepupu aku perempuan. Nah aku tuh lahir, mama itu belum jadi orang Kristen saat itu. Dari aku lahir sampai aku kelas 3 SD, mama baru terima Tuhan Yesus. Nah aku dulu dari kecil itu pas kelas 1 SD, aku tuh diajak sama mama untuk ikut sekolah minggu. Iya. Nah untuk aku, pandangan aku kelas 1 SD kan mikirnya, aduh sekolah minggu, Senin sampai Sabtu udah sekolah. Terus ini hari Minggu harus sekolah lagi, harusnya menonton Doraemon, nonton Satria Baja Hitam. Tapi ternyata pas aku masuk sekolah minggu, ternyata sekolah minggu itu menyenangkan kan. Iya. Dan aku di situ aku baru kenal Tuhan Yesus, yang waktu itu Tuhan Yesus. Kita sekolah minggu itu kan diceritain Tuhan Yesus itu sosok yang pembuat mukjizat semuanya. Jadi aku lihat Tuhan Yesus itu lebih hebat dari superhero manapun. Wih. Jadi motivasinya saat kecil aku senang ke sekolah minggu selain main ketemu teman terus dengerin cerita Tuhan Yesus. Karena buat aku Batman, Superman, nothing sama Tuhan Yesus. Jadi keren nih, aku pengen denger ceritanya kayak apa. Berjalan, sekolah. Saat aku SMA, dapatlah kesempatan untuk casting, modeling. Jadi aku oleh modeling dulu. Catwalk, puji Tuhan lulus, masuk. Catwalk, akhirnya sama manajer aku ditawarin, Ren mau nggak coba syuting apa nih? Syuting sinetron, syuting tayangan TV. Disuruh acting dong. Aku tuh nggak ada basic acting, aku nggak ada basic actor, aku nggak pernah ikut sanggar. Cuma modal nekat aja. Coba deh, gimana sih? Maksudnya aku lahir dari, ya udah lumayan deh nambah-nambah uang jajan kan. Iya. Nyoba, oh ternyata susah ya acting ya. Tapi dari situ jalan terus sama Tuhan. Coba terus deh, doa terus. Bener gak ya nih jalannya sambil sekolah. Ya puji Tuhan di 2012 dikasih kesempatan lagi sama Tuhan waktu itu tuh kesaksian. Sebenarnya 2012 itu kayak aku tuh udah menyerah di dunia acting. Kenapa menyerah? Karena saat itu mikirnya kayak, aduh, dapetnya peran-peran jadi penjahat. Maksudnya peran-peran antagonis, peran-peran pembantu. Kadang, serius kan? Aku tuh dapat peran-peran tuh. Aku tuh ada peran beneran teman 1, teman 2, nggak ada namanya. I've been there. Jadi aku tuh tahu rasanya jadi teman-teman yang masih ada di posisi itu. Aku tuh tahu gitu loh. Kayaknya enggak deh. Terus puji Tuhan saat itu om aku nawarin, daripada kamu enggak, waktu itu kan perekonomian keluarga puji Tuhan udah mulai naik kan, mendingan kamu ikut tante kamu deh yang udah tinggal di sana di Florida, kamu suka film, kamu ambil aja sekolah film di sana. Ini udahlah, karir di sini udah nggak usah ini, kamu toh juga jadi apa sih? Akhirnya aku Natal itu dapat kesempatan untuk kesaksian. Ini kakak umur berapa nih Kak pas? 2012 masih 20-an, 23, 20.
4 ya. Hampir seumur aku sekarang ya. Iya. Galau-galaunya kan. Iya bener. Kayak akhirnya kayak apa iya ya. Terus aku bilang, aku tuh ngomong sama mama, oke mah gini deh. Kasih aku waktu sampai Januari. Pertengahan Januari deh. Kalau aku gak dapet judul dan itu judulnya juga bukan peran utama. It's okay, yaudah. Aku pergi ke Florida lah. Gitu. Kayak untuk sekolah. Dan university-nya tuh udah ada. Udah ada. Udah kita search lah, udah di planning lah sama om sama mama juga. Dapat kesempatan lah di Desember itu untuk kesaksian di salah satu GBI Grand Wisata. Oh. Sekarang kan aku tinggal di Grand Wisata kan. Setiap hari aku lihat ini mukjizat itu terjadi di sini. Kakak kesaksian di situ pertama kali? Pertama kali kesaksian di situ. Jadi dulu kan maaf ya, ini disclaimer aja, untuk di daerah Grand Wisata Bekasi itu untuk gereja itu kan susah kan. Iya. Ibadah Natal itu susah, sulit lah perizinannya. Aku pokoknya dengan situ aku lihat kesaksian, terus aku juga lihat anak-anak mudanya juga semangat banget. Duduknya tuh di lantai nggak ada kursi, cuma rukuk biasa aja. Terus aku juga belum jadi, belum jadi artis, Van. Kakak waktu itu follower IG-nya berapa, inget ya? Kira-kira? Dulu belum ada Instagram. Belum ada Instagram ya? Masih tahu nggak sih Pet? Oh Pet. Ya kan? Jadi orang belum kenalin dong? Belum. Aku juga waktu itu masih bingung kayak, kenapa sih masih ngundang gue sih? Gue belum artis, enggak gitu. Apa yang gue mau kasih kesaksian mau ngomong apa? Cuma ya udah dari dalam hati nurut aja sama Tuhan. Jadi waktu itu khotbahnya pendetanya bilang gini, kalau saudara percaya, kalau saudara nurut sama Tuhan, tahun depan akan ada terobosan buat saudara. Akan ada jawaban doa saudara. Aku aminin. Amin dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun juga ragu kan. Aminin dalam arti yaudah tahun depan mustahil lah. Aku tuh dari peran-peran kecil, kebayang gak sih ini udah Desember. Terus tahun depan berharap dapat peran utama. Untuk bulan ya? Iya, tinggal sebulan. Tapi ya Tuhan jawab lain. Ya masuk, mama, om, keluarga bilang gimana nih? Gak ada kan? Apa mama bilang? Apa gini, sabar. Boleh gak tunggu sampai Januari? Iya, mau akhir-akhir lah ending. Dapat telepon dari manajer. Ren, ini ada tawaran dari stasiun TV ini mau pakai kamu untuk FTV peran utama. Yang bener lu. Iya dong, ini kan taruhannya nih kalau bisa nggak bener. Mas, ini kalau nggak bener, ini gue cabut nih ke Florida. Udah, ini udah disiapin, tinggal diurus-urus semua, jalan gue. Serius nih, serius peran utama. Udah, yaudah. Oke Mas, oke, deal, oke. Dan emang bener, ngomong sama keluarga, Mah, Om, udah ya, nggak jadi. Aku dapat peran utama, udah, berarti aku di sini sebagai aktor. Kalau konyolnya kan, mungkin ini cuma sekali kan, habis itu nggak dapat lagi. Tapi habis itu ya Tuhan jawab doa. Terus sampai waktu itu orang-orang saya bilang, oh ini rajanya FTV. Asik. Itu FTV pertama kakak masih inget gak? Itu namanya siapa? Lawan main siapa masih inget? Masih inget banget. Masih inget banget waktu itu FTV pertama. Stasiun TV-nya yang ada burung Raja Wali. Pemain lawan mainnya itu 2. Dan mereka berdua ini udah jadi pemeran utama perempuan dua-duanya. Yang satu Tias, yang satu lagi Sharena Delon. Oh. Puji Tuhan deh, itu Tuhan keren sih. Tapi bukan cuman, kan lucu juga Kak kalau kakak terima, terus tiba-tiba kalau sinetronnya pendek, terus udah gak ada lagi ke depannya kan. Iya kan. Juga stres juga kan. Langkah iman ya justru. Jadi kakak udah mantap bener jadi syuting terus ya? Syuting terus. Jadi pemeran utama terus? Jadi peran utama. Ya berharapnya sama Tuhan, ini aku ini loh Tuhan tolong ya. Memang kadang gitu Kak,
Tuhan tuh suka bikin kita tuh kayak ketika kita kayak udah hilang banget, udah mau putus asa, baru Tuhan tolong biasanya gitu. Iya benar, dan waktunya Tuhan tuh gak pernah terlambat, itu benar. Amin. Terus abis itu gimana Kak? Abis Kakak syuting sampai Kakak ketemu dengan pasangan hidup sematinya tuh gimana Kak ceritanya? Kalau sama Lady, aku ketemu di gereja. Oh malah ketemunya di gereja? Iya. Tapi udah sama-sama ini pada, udah sama-sama syuting, tapi ketemunya di gereja? Iya, Lady syuting, ada satu produksi di TV, sinetron juga. Aku kan juga waktu itu masih sibuk FTV film. Jadi aku tuh lebih waktu itu tuh lebih ke FTV sama film. Aku abis putus dari long term relationships, dia juga. Jadi kayak ya udah deh. Aku waktu itu juga doa juga sama Tuhan karena sebelumnya beda keyakinan. Jadi gelap dan terang tidak boleh bersatu. Nah, jadi buat yang beda agama apa Kak kira-kira tips buat anak-anak muda? Ya kan, apalagi kita udah di penghujung tahun nih, bentar lagi udah mau tahun baru. Tipsnya untuk anak-anak muda yang pacaran beda agama? Jangan. Kalau aku saat itu, mamaku kan single parents ya, dan perempuan pertama kali yang aku sayang sebelum aku punya pasangan ya pasti mama. Yeah. Aku cuma gini, mama coba pesan, kalau kamu sayang Tuhan kamu dan sayang sama mama, jangan. Karena kalau aku lanjutin ya yang sakit mama, aku gak mau mama sakit dan aku lihat mama doa. Dan kedua, terutama buat laki-laki ya, kalau udah beda agama, ngomonglah baik-baik, jangan buang-buang waktu. Orang cari yang seagama, itu dewasanya. Dan buat aku tuh percaya banget karena itu aku alamin, aku putus, selesai baik-baik. Aku doa sama Tuhan, ini ya atas yang gak ada senggak nih Tuhan saksinya nih. Ingat banget depan rumah, doa, ya namanya putus gak enak ya. Gak enak. Apalagi penghujung tahun ya. itu cuma doa sama Tuhan nanti kalau misalnya Tuhan izinin temuin lagi sama calon atau perempuan lagi, diizinin lagi pacaran. Please dong, ketemuin sama yang seiman. Karena pekerjaan aku nih, susah nih ketemu sama yang seiman. Imannya sama kayak aku. Kalau sih yang seiman, aku janji Tuhan. Aku janji, aku serius, aku gak main-main, aku nikahin. Karena aku percaya itu pasti dari Tuhan. Amen. Ya jadi kalau buat anak muda, cari yang seiman. Cari yang seiman. Karena, apa ya, gimana kita mau bertumbuh kalau misalnya imannya aja beda, percayanya beda. Iya, jangan cuman dijebak sama jalanin dulu aja. Nah, iya benar. Masa jalanin dulu aja sampai 5 tahun, 6 tahun gak ada kejelasan ya. Itu wasting time namanya. Wasting time, jangan jadi cuma, buang-buang waktu. Jagain jodoh orang, buang-buang waktu. Tapi kakak ingat gak Kak? Pertama kali kakak melihat matanya kali ini. Wah, itu kan di gereja. Ini nggak lebay ya. Ini beneran nih. Ini karena ini terjadi di dalam rumah Tuhan. Jadi aku tuh sebenarnya tuh ini fun fact ya, bisa dibilang fun fact ya. Kakaknya Lady, sepupunya Lady yang laki-laki itu mantannya pacaran sama adik sepupu aku. Oh, dan sempet pacaran. Iya, dan kakaknya Lady itu teman baik aku dari SMP. Oh. Jadi kita tuh teman gimana sih, anak SMP cabut ke warnet, main bareng, bandel bareng. Sudah kenal lah sama keluarganya. Dan kita sering dijodoh-jodohin. Oh. Sampai satu titik tuh akhirnya kita dikenalin pas udah putus, kenalan. Tapi ketemunya di gereja. Di gereja, kenalan nih, ketemu Kak Lady tuh. Wah, dia nih. Dan aku kan waktu itu ke gereja sama mama kan. Hari itu, habis selesai syuting ke gereja sama mama, ketemu Kak Lady sama kakaknya juga. Ya udah gitu aja, Van. Udah kayak, apa ya, dia nih.
dia nih. Bukannya karena itu di gereja ya, tapi kalau kita bisa bedain deh. Yang kalau hati ngomong, yang dari Tuhan, ini nih, beda gitu loh. Sama yang terus ngelihat Kak Lady gimana cara ibadahnya di gereja. Oh itu penting sih. Itu penting kan? Iya. Penting kan? Maksudnya gini loh, banyak yang ibadah di gereja, anak muda nyari jodoh di gereja. Di gereja tuh kita bisa lihat paling gampang gini, cara dia beribadah, cara dia berdoa sama Tuhan, cara ibadah dia tuh gimana. Itu kelihatan banget gitu loh. Aku lihat Lady tuh, ya ampun, maksudnya penyembahannya penyembahan, doa ya doa, dengerin firman, enggak ke distract siapa-siapa. Dan kelihatan kan mana yang emang beneran gini, mana yang emang cuma pengen lagi nunjukin, kan kelihatan kan. Bisa bedain. Itu sih paling penting. Dan situ ya udah, ajak jalan lah, ketemu sama mama dengan gampangnya udah ajak jalan. Asik. Mama naik kendaraan umum, mama nggak apa-apa. Enggak mah, aku anterin mama dulu. Dan aku bilang, nggak apa-apa ya. Aku anterin mama kalau mau ikut mobil aku, tapi aku anterin mama dulu ke rumah, baru kita jalan makan. Karena nggak bisa. Tetap mama number one ya? Iyalah. Kalau harus misalnya sayang sama aku, harus sayang sama mama. Kan itu juga dia bisa ngelihat, ini terutama buat perempuan-perempuan ya. Kalau mau ngelihat laki-laki, pacar kamu itu sayang sama kamu sama enggak, gimana hubungan dia sama orang tuanya sama mamanya. Betul? Bener banget. Itu dari situ udah jalan. Gak lama pacaran, kita cuma bentar. Berapa lama Kak? 2 bulan, 3 bulan. Dan Lady nanya, ini mau dibawa kemana? Itu dia pertanyaannya. Itu dia yang anak-anak muda sering mengalami, ini hubungan kita mau dibawa kemana? Iya, dan puji Tuhan itu dapat Lady tuh. Cek dulu nih, ada gak nih yang bahaya ya kan? Iya, Lady tuh karakternya tuh perempuan yang karakternya tuh kuat. Karena dia juga emang kan pas dia di umur 16 kan papanya dipanggil Tuhan. Lady tuh papanya tuh jemaatnya jemaatnya papa. Oh iya? Iya, di di Marina. Oh, Gading ya? Jadi dia dari umur 16 sampai saat itu umur 24, berarti dia sendiri dong, tough lah. Iya. Anak perempuan, anak tengah, tough. Dia bilang, ini hubungan mau dibawa kemana? Kalau misalnya cuma jalanin aja, kita temenan aja ya Ren. Kalau misalnya kamu serius, ya udah seriusnya sampai mana? Udahlah, oke, ini serius ya udah. Oke, ya udah aku minta kamu ke orang tua ya. Karena orang tuanya ada di Bandung, mamanya punya pasangan lagi, nikah lagi. Ya kita ke sana, minta izin juga nyekar ke makam papanya. Bandung, Om, Tante, Randy izin boleh lebih serius nggak jenjang, mau tunangan, mau ini. Gitu. Terus akhirnya itu berapa lama Kak dari pacaran sampai? Pacaran cuma 3 bulan. Iya. 3 bulan, 2 bulan. Terus habis itu lamaran 6 bulan, 7 bulan, habis itu nikah. Apa yang bikin kakak yakin, oke, she's the one? Dari semuanya ya. Mungkin kalau singkatnya, dari semua yang pernah aku jalanin pacaran, yang ngedewasain aku dia. Dia bukan tipe yang ngeiyahin. Ya tadi kan Graven ngobrol kan sama dia kan, kelihatan kan. Iya nggak bisa ya, kamu harus gini ya, kamu harus gini. Maksudnya dia tuh lebih dewasa. Dewasanya tuh bukan dewasa gimana, tapi dia tahu nih, ini harus kemana. Dan dia tuh bukan tipe yang mini-mini. Kamu nggak boleh kerja, kamu nggak boleh gini. Kita harus ketemu terus kangennya. Enggak. Ya kamu kalau punya tanggung jawab, kerjain tanggung jawab. Strict gitu loh, disiplin. Dan dewasa. Dan dia bisa kasih aku masukan yang baik, yang walaupun aku nggak mau denger. Yang nggak enak gitu. Dan dia bisa ngomelin aku. Bisa bilangin tuh sesuatu yang nggak enak. Tapi bener. Itu kan yang dibutuhin kan.
Iya. Dan aku waktu itu bawa dalam doa sebelum waktu itu mau ngelamar, doa. Tuhan taruh di hati tuh suatu hari nanti dia yang akan nolong kamu. Nolongnya gimana Tuhan? Oh yaudahlah mungkin nolong dalam perjalanan ya. Tuh yakin udah dari Tuhan. Dan waktu itu kan doa kan sebelum pacaran sama dia kan, sebelum ketemu. Udah Tuhan nih. Itu. Terus habis itu Kak, Kakak dari awal tuh memang udah pelayanan atau sama kali ini udah pelayanan atau kapan Kakak mulai pelayanan tuh kapan sih? Aku mulai pelayanan 2023. 2023. Aku sekolah minggu itu kan dari kelas 1 SD sampai kelas 4 itu aku ikut paduan suara. Aduh, Kakak suaranya yang apa? Tidak, suara saya tidak bagus, jangan coba-coba. Boleh lah sekali-sekali untuk nyanyi lah Kak. Janganlah, kalau masih kecil kan suaranya belum pecah. Masih oke. Itu kan juga paduan suara kan nyanyinya ramean kan. Iya, tapi yang penting Kakak paling depan karena paling ganteng kan. Enggak dong, aku paling belakang. Aku tuh pemalu, Fen. Kakak pemalu ya? Aku tuh pemalu, Fen. Jadi kalau orang bilang, ya kan kamu aktor, kamu artis, kamu gini, kamu nggak pemalu. Aku tuh pemalu dan minder orangnya. Iya. Banget. Iya. Aku bisa dibilang tuh mungkin jadi ekstrovert gara-gara kerjaan aja. Sebenarnya mah introvert aja. Iya, justru banyak orang kira kalau actor, actress itu pasti kan biasa di depan kamera, biasa ngomong. Jadi pasti orangnya ekstrovert, orangnya pasti pede, berani gitu. Enggak. Pemalu ya? Pemalu banget. Iya. Pemalu. Aku tuh mulai pelayanan 2023. Kenapa Kakak bisa tiba-tiba mulai pelayanan? Satu, pertobatan. Iya. Apa ya? Seperti yang udah teman-teman tahu, 2023 itu a lot lah. Buat aku tuh besar banget. Kayak aku tuh pas sekolah minggu kenal Tuhan, pertama-tama kan sekolah minggu kan. Dan aku tuh puji Tuhan, mama ikut Tuhan Yesus tuh waktu itu karena bukan karena aku sih ya, itu semua karena Tuhan. Tapi waktu itu karena aku bujuk juga ke gereja, mah temenin dong. Anak-anak yang lain ada orang tuanya, aku ajak mama aja. Dan mama tuh waktu itu samperin aku pas kelas 3 SD di dalam gereja nih. Pak Gembalanya lagi di situ, Papa Rohani aku tuh, Om Michael. Mama, semuanya lagi bubaran, terus tiba-tiba mama tuh nyamperin kayak, Di, mama mau ikut Tuhan Yesus, gimana caranya? Ya aku padahal dari selama aku hidup sama itu, aku lihat mama aku tuh sembahyang. Apa-apa bukan mengikut Kristus, tiba-tiba mau ikut Tuhan Yesus gitu loh. Terus kaget kan? Gak tahu, cuma nyamperin Pak Michael, Pak Gembalanya, Om, Mama mau ikut Tuhan Yesus gimana caranya Om? Selasanya Mama dibaptis. Dan dari situ tuh aku tuh sayang lah, maksudnya oh Tuhan tuh bisa ngubah Mama sebegininya ya. Tuhan tuh super lah, amazing banget gitu. Dan aku gak punya sosok bapak aku cuma Tuhan, cuma Bapak. Jadi perjalanan waktu, ya namanya pergaulan ya. Pergaulan, dunia artis, dunia entertainment. Dan ini disclaimer, gak semuanya seperti itu. Semuanya banyak kok anak-anak Tuhan yang baik juga. Tapi mungkin ini aku aja mulai jauh sama Tuhan. Jauh sama Tuhan, malah kepahitan, banyak lah ini itu. Sampai terjadi ya 2023. Kenapa pelayanan? Sayang lagi sama Tuhan. Apa yang bisa aku kasih ya? Aku bisa kasih apa ya? Tuhan, aku gak bisa kasih apa-apa nih. Tuhan udah selamatin semuanya. Tuhan sudah membuat utuh lagi semuanya. Karena udah apa yang aku buat, Tuhan sudah selamatkan lagi. Tuhan sudah ini. Yang aku bisa kasih ke Tuhan apa? Dan terutama aku tuh mau jadi, aku inget banget tuh, pengen jadi pengikut Kristus tuh yang bener dong, kali ini yang bener. Kali ini yang sungguh-sungguh. Kayak gimana sih Tuhan, ajarin dong. Oh pelayanan, ayo deh pelayanan. Seneng gitu loh. Kasih mula-mula gimana sih kayak kita jatuh cinta lagi gitu loh. Itu sih. 2023, terus sekolah.
teologi. Sekolah pendeta ya? Iya, Hmm. mana kepikiran. Hmm. Udah dari situ berjalan ngalamin Tuhan. Dan akhirnya masuk dunia pelayanan. Hmm. Aku respect banget sih sama kakak, sama Kak Lidi. Karena banyak orang itu kalau di posisi kakak pasti itu udah menyerah kak. Karena they don't understand. Mereka tuh nggak ngerti bagaimana tuh pressure-nya pada saat itu. Mereka tuh nggak ngerti gimana rasanya satu dunia tuh kayak mau teriak, mau lemparin batu. Mereka tuh nggak ngerti pressure-nya gitu. Tapi pas aku lihat, aku bener-bener bisa understand gitu. Ya aku merinding. Iya, maksudnya aku juga bingung kok bisa kakak tuh nggak nyerah sih. Orang kalau di posisi kakak tuh udah pasti nyerah loh kak. Itu mau nyerah tuh pasti ada, Van. Itu ada banget. Tuh, aku tuh nggak ngada-ngada. Ada. Aku ini masih manusia, aku masih injek bumi, itu masih injek tanah tuh masih. Nyerah tuh mau banget. Karena saat itu tuh di posisi dimana ya udahlah semua orang nolak gitu loh. Kita udah dilihat sebagai penjahat, public enemy number one saat itu, dan beritanya itu kan nggak cuma ini aku nggak mau mengglorify kesalahannya, nggak mau mengglorify apapun itu, nggak. Tapi udahlah buruk lah. Dan beritanya itu kan lama kan, hampir setahun ada lah gitu. Kayak dengan semua apa yang aku akhirnya bisa lewatin, Tuhan udah tolong. Dan kenapa aku bisa sayang lagi sama Tuhan? Kenapa aku bisa sebegitu cintanya sampai aku tuh udah gak peduli orang mau ngomong apa. Itu gelap, Van. Gelap, kayak ada tuh di posisi pernah gak sih kebayang kayak kamu tuh, aku nih lagi bandel, kita nih kayak misalnya ngelakuin kesalahan, kita habis main di luar, kita main kotor-kotoran, terus orang tua kita marahin kita, bapak kita marahin kita. Yaudah kamu diem dulu, aku masukin ke satu ruangan, aku gelapin lampunya, nggak ada jendela, nggak ada apa-apa, pintunya aku tutup, aku beresin dulu di luar. Aku usirin teman-teman kamu yang nggak baik. Aku beresin semua mainan kamu yang nggak baik buat kamu kayak gini. Di ruangan gelap gitu kita nggak tahu apa-apa ya. Dan aku tuh ngerasa tuh kayak di ruangan gelap, aku tahu Tuhan ada di balik pintu situ. Aku tahu Tuhan ada. Tapi kan kedengeran nih semua orang yang marah-marah apa-apa. Gelap sendirian nangis, gak ada yang nolong. Ya kita anggap dekat gak ada. Itu kayak dibikin apa ya? Pendewasaan kilat itu. Temen gak ada. Temen yang kita anggap dekat ngetawain. Kadang orang telepon, maaf ya. Sekali lagi aku tuh nggak benci. Aku nggak benci. Puji Tuhan, nggak. Tuhan tuh ngajarin aku tuh kayak, ya mereka manusia, kamu juga manusia. Kamu aku tolong, mereka juga pasti aku tolong. Kamu aku kasih, gitu. Dan teman phone kayak cuma pengen tahu ceritanya sebenarnya kayak gimana sih untuk jadi bahan. Kebayangkan, Man? Ya, kamu tahu lah. Day by day yang kita anggap tuh kita punya semuanya, tiba-tiba Tuhan lucutin, ditelanjangin. Yang kamu punya cuma Tuhan. Yang nemenin cuma Tuhan. Terus akhirnya semuanya hening, yang kamu dengar cuma Tuhan. Ya udah akhirnya ngobrol doa. Kayak ada yang nggak bisa doa, sampai udah doa, Tuhan tolong nih. Pak, kalau aku doanya gini, karena aku anggap Tuhan itu Bapak, Pak. Ini udah nggak tahu bisa gimana. Ini udah sampai orang yang dianggap orang di gereja, orang apa. Udah marah-marah nih. Mana ya? Kayaknya Randy, udah deh. Udahlah bandel aja sekalian, jahat aja sekalian. Ya saat itulah, tiba-tiba dapat WhatsApp tuh. Nggak ngerti deh. Kak Gideon. Pastor Gideon ya. Apa kabar? Wah, gue marahin lagi nih. Oh, dimaki nih gue nih. Udah ngobrol sama dia, telepon nangis lah. Gak tahu Kak, bilang, Randy lagi nggak baik-baik aja. Ini ngobrol akhirnya konseling. Ya kalau dari aku sendiri ngelihatnya gini loh, Tuhan itu benar nggak pernah telat.
Tuhan itu selalu ngasih jalan keluar tuh yang mungkin kita udah pikirin jalan keluarnya kayak gimana. Tapi jalan keluarnya Tuhan kan lebih apa ya? Lebih luar biasa, lebih indah, dan gak ngerti tuh, aku itu ikutin aja tuh. Iya, konseling, ke gereja lagi, takut Van ke gereja kan. Takut, ya oke, ke gereja sampai akhirnya puji Tuhan bisa pulih sama istri, bisa ini, dan perjalanan pelayanan. Ya ada aja, dia nggak suka. Kok dia bisa gini? Kok bisa begini? Kok bisa begini? Kok bisa gini? Kok tiba-tiba jadi begini? Kok tiba-tiba pastor? Kok tiba-tiba begini? Udah, kalau Tuhan tuh di dalam hati tuh selalu bilang, kalau Roh Kudus itu selalu, kalau saya pakai doa ya kayak udah Tuhan udah deh, capek deh. Kan aku yang sayang sama kamu. Saat kamu nggak ada siapa-siapa kan aku. Ngapain dengerin mereka? Udah, jalan aja. Dan aku tuh selalu percaya semua pasti ada rencana Tuhan kok. Ya, sekarang kan manusia lihat boroknya kamu, Ren. Kalau dulu orang lihat seorang Randy, aktor, ganteng, istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, perfect family. After 2023, kan dilihatnya, bobrok nih laki-laki nih. Mau aku bilang sesuatu yang baik pun, pertobatan segimana pun, orang kan akan tetap, enggak nih orang jahat, enggak nih orang begini. Tapi Tuhan selalu ngomong, kan yang penting hubungan kamu sama aku, yang tahu hati kamu kan aku. Itu yang aku pegang selama pelayanan. Kalau kakak bisa ngomong nih, 2025 Randy, ngomong ke 2023 Randy, kakak bakal ngomong apa? Sebelum ngelakuin kesalahan, pas lagi ngelakuin kesalahan nih? Pas lagi semua orang ninggalin kakak, pas lagi masa terpuruk lah bisa dibilang. Udah tenang aja. Kamu bakal sendirian, tapi Tuhan makin dekat sama kamu. Karena balik lagi buat aku sendiri, gak apa-apa deh sendirian. Ditinggalin manusia tuh gak apa-apa. Kalau aku justru pilih ya, Ren lu mendingan banyak temen apa gak ada Tuhan, gak ada hubungan sama Tuhan, apa lu ditinggalin banyak orang, tapi lu deketnya sama Tuhan aja udah. Ya, sama Randy dulu, bro, gak apa-apa. Tapi sama Tuhan kok kali ini. Sama Tuhan kali ini. Lah kok jalan sama Tuhan? Beneran deh. Ya kita nggak pernah luput dari namanya kesalahan. Nggak pernah luput dari yang namanya gagal. Tapi kan kalau sama Tuhan tuh, saat kita keintimidasi, udah santai. Itu kan tujuan aku di kayu salib. Yuk bangkit lagi yuk jalan lagi yuk. Kalau sama manusia, coba Van. Jadi konten. Wow, ketika kita sedang paling kesepian, dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita semua. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin ada banyak yang nonton sedang mengalami masalah rumah tangga. Apa sih advice kakak buat yang mengalami masalah rumah tangga? Karena menurut aku kakak tuh udah profesor doktor. Bener sih? Belum. Menurut aku enggak, jangan. belum. Enggak. Profesor doktor dan segala-galanya itu Tuhan. Amin. Beneran loh. Aku tuh beneran deh. Aku tuh nggak mau ambil kredit Tuhan. Maksudnya, aku tuh bodoh. bodoh. Itu kalau bukan hikmat dari Tuhan, gak bakal ada di sini. Advice-nya apa ya? Kalau kakak bisa ngomong ke orang-orang yang sedang ada masalah rumah tangga, misalnya ada di depan kita sekarang, kakak bakal kasih advice apa? Pertama, anak Tuhan ya. Serahin semua sama Tuhan deh. Beneran. Gak ada kata-kata
kalimat atau yang lebih enak didengar di telinga, dengar di hati itu selain tuh doa sama Tuhan, nangis aja sama Tuhan ya. Maksudnya, aku tuh dulu mikir gitu kan kayak, gimana ya ini harus ngapain ya? Ini Mikirin sama maksudnya ini harus gimana tuh sama Kalidika atau sama orang-orang yang ngomong. Iya, apapun itu kan noise-nya banyak ya. Banyak Maksudnya banget kita sih. saat-saat ada masalah kan, apalagi masalah keluarga kan nih, buat teman-teman yang mungkin ada masalah, pasti kan masalahnya itu nggak cuma dari pasangan kita, pasti kan bertambah dari noise-noise kiri kanan kan. Dari tetangga ya, Iya, dari takut. mertua, Aduh, dari menantu, aduh, dari nanti diomongin, aduh Iya. nanti gimana ya, aduh gue harus gimana ya, aduh harus jaga muka, aduh harus gini. Jaga muka pakai skincare. Wah, siap. Tapi kalau bisa ada masalah, maksudnya gini loh, datang aja sama Tuhan. Mungkin kedengarannya simple, mungkin kedengarannya kayak, ya gue udah datang sama Tuhan. Gue udah sujud, nangis di kamar sama Tuhan, nangis, tapi nggak ada jawaban apa-apa, ya sabar. Karena aku tuh cuma advice-nya satu, sabar, deketin diri sama Tuhan, mungkin ya. Yang aku sama Lady, puji Tuhan, kita atas anugerah itu Tuhan ajarin lewat prosesnya. Mungkin Tuhan lagi ngajarin sesuatu sama kita. Mungkin ya, kalau yang dari aku dapat, dulu setiap kali ada masalah rumah tangga, ada ribut, yang kita lihat gimana cara nyelesainnya, gimana masalah ini lewat, gimana masalah ini bisa kita lewatin. Tapi kenapa nggak hadirin Tuhan gitu loh di setiap masalah tuh, masalahnya kan mungkin masalahnya nggak akan pergi-pergi gitu loh, tapi sadarin tuh, apalagi rumah tangga, anak Tuhan, sadarin kalian itu bukan cuma berdua, kan kalian dua jadi satu, tapi libatin Tuhan ya, jadi jalannya tuh sama Tuhan ya. Mungkin keadaan yang gak enak, sekalipun keadaan yang gak enak, tapi jalan sama Tuhan kok tuh membuat semuanya mungkin kok. Apa ya, sabar, berdoa terus, jangan berhenti. Mungkin kedengarannya klise ya, Van. Kalau komunikasinya gimana? Komunikasi, belajar dari Tuhan. Satu, aku nih satu nih, aku yakin itu Tuhan tuh taruh di Lady tuh. Aku tuh dulu pas lagi ngaco-ngaconya ya, Tuhan izinin loh, aku mau pergi keluar kamar. Lady itu gak pernah marah. Lady tahu apa yang aku perbuat. Lady itu aku tahu tuh dia sakit banget. Sakit banget. Saat aku mau pergi, mau keluar, tutup pintu kamar. Pokoknya pintu itu nggak ditutup rapat sama dia. Nggak ditutup rapat. Aku turun ke bawah, terus aku ada yang ketinggalan lah. Aku lupa. Either itu, pokoknya aku lupa bawa sesuatu, dompet atau apa, aku lupa. Aku mau ke kamar. Aku buka pintu sedikit, dia doa loh di belakang pintu, nangis. Ini Tuhan saksi. Mungkin tuh, dia nangis. Gak ngomong apa-apa, dia nangis. Dia nangis. Duduk nangis. Ini pintu, ini. Udahlah, gak jadi ambil barangnya kan. Ambil barang kan ketahuan dong dia lagi doa kan. Dan aku tuh tetap bebel. Pergi aja, udah ngaco aja. Ngaco. Sampai akhirnya dedar. Baikan, semuanya baik, puji Tuhan. Aku nanya, sayang, aku nanya dong, kamu pernah kan doain aku kan? Di belakang pintu kan, pas aku pergi begini, aku kasih tahu tuh detailnya. Yang kamu doain apa sih? Doain aku mati ya? Doain aku supaya aku gak selamat ya? Enggak. Aku itu doa supaya aku tahu kamu pergi kemana. Aku tahu kamu mau melakukan apa. Aku tahu hati kamu apa. Aku cuma doa Tuhan sertain kamu. Tuhan jaga kamu.
Tuhan lindungin kamu, Tuhan jauhin kamu dari orang-orang niat berbuat jahat. Tuhan berkatin kamu, supaya kamu pulang utuh. Wah. Every day, guys. Terus dia bilang ya setiap kali tidur, dan ini saksinya anak aku yang pertama, si Noah. Jadi setiap kali tidur aku pulang, tidur, kan kadang-kadang si Noah tidur kan sama kita. Jadi dia tuh suka tumpang tangan tapi gak kena tangannya. Sama Tuhan Yesus. Doain. Jadi kalau jawabannya satu ya doa. Aku produk doa, hasil doanya Lady, doanya Mama. Jadi kita nggak boleh ngeremehin kuasa doa ya Kak? Nggak boleh. Mungkin kadang kan orang kayak ya udahlah. Maksudnya kalau apa bedanya sih kita doa atau enggak? Kalau saya udah gini jalannya ya gini jalannya. Tapi jangan pernah remehin kuasa doa. Betul. Karena kita dengar cerita Randy, doa orang benar besar kuasanya. Betul, amin. Jadi kakak seberapa cinta sama Kak Lady ya? Wah, udah nggak aku ukur. Cinta dan apa ya, nggak bisa kalau nggak ada dia. Aku tuh mungkin terakhir kali ya, jadi kayak sekarang tuh nggak bisa kalau nggak ada dia. Aku apa-apa harus tanya sama dia dulu. Terserah deh orang mau ngomong, takut lu Ren sama Lady, bodoh. Bodoh amat ya? Bodoh amat. Aku tuh perlu dia karena gini loh, penolong yang Tuhan kirim buat nemenin aku tuh ya dia. Dan ini ya, ini nih kemarin aku baru cerita sama dia. Akhirnya aku bercerita, seminggu yang lalu aku ngomong sama dia. Aku bingung kan kayak, nih Tuhan ada apa ya gini lagi, ini pergumulan. Terus Tuhan tuh jawab dalam hati abis aku selesai doa. Kan inget gak dulu kamu SMP, kamu SMA. Kamu begitu takutnya berkeluarga. Karena kamu lihat keluarga kamu, orang tua kamu yang kiri kanan nggak sempurna. Kawin cerai. Kamu takut ya. Terus kamu takut punya anak nanti begini. Sekarang kamu lihat nggak? Kamu lihat dong. Istri kamu begitu sayangi loh sama kamu. Anak-anak kamu begini. Tapi nggak sih doa? Doa yang mungkin aku dulu nggak doa. Cuma doa dalam hati Tuhan jawab. Ya itu kuasa doa. Wow, luar biasa. Luar biasa, kuasa doa sangat dahsyat. Dahsyat. Semoga siapapun yang menyaksikan konten ini bisa diberkati, rumah tangganya diberkati. Amin. Kalau yang masih jomblo, ya tolong tutup kuping aja ya, tutup kuping. Semoga dapat pasangan yang terbaik dari Tuhan. Seiman, seiman. Tolong yang beda agama, bye-bye. Bye-bye. Dan pokoknya terima kasih banyak Pastor Randy. Wah, thank you, Pastor. God bless. Kak, ingetin lu buat like dan subscribe. Kak. Jangan lupa like, subscribe, pokoknya nonton terus. Dan pastinya habis nonton ini akan terima berkat yang luar biasa. Amin. God bless. God bless.